Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ril Versi Padea dengan NIM P003410200037 dari tingkat 2A jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia klinik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme non-protein nitrogen. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih itu metabolisme protein dan NPN atau non-protein nitrogen. Protein juga disebut polipeptida tersusun dari asam-asam amino yang bergandengan. Dihubungkan oleh peptida kurang lebih 75% zat padat dari tubuh manusia yang bersifat protein dengan fungsi yang berbeda-beda. Secara relatif, hanya sedikit protein yang ada dalam peredaran darah. Golongan terbesar protein adalah protein jaringan, protein kontraktil, nukleoprotein yang berwujud gen. Perbandingan banyak protein jaringan dan plasma adalah 3:3. Metabolisme. Semua protein manusia dibangun dari 20 macam asam amino, bervariasi dalam panjang rantai. Urutan asam amino dan kandungannya berkombinasi, memungkinkan tersusun molekul protein yang berbeda-beda. Asam amino masuk ke badan melalui sumber makanan, dan asam amino segera diantar ke sel jaringan yang segera menyusun protein. Sintesa dan perombakan protein berlangsung terus-menerus dengan kecepatan sekitar 400 gram sehari. Serum dan plasma. Protein yang paling banyak terdapat dalam darah ialah albumin, globulin, dan fibrinogen. Selain itu, dalam jumlah kecil, darah mengandung enzim-enzim jaringan, protein struktural, hormon-hormon, protein-protein transport. Plasma yaitu cairan ekstrasel dari darah yang beredar mengandung fibrinogen atau sangat besar molekul-molekulnya, yaitu 340.000 Dalton, berubah menjadi fibrin. Bila darah membeku, setelah darah membeku, cairan tetap ada yang disebut serum. Pertama, serum dan plasma susunannya sama, kecuali fibrinogen dan beberapa faktor koagulasi tidak ada dalam serum. Bagian terbesar protein-protein dalam plasma berasal dari hati. Hepatosit mensintesa, yaitu fibrinogen, albumin, 60-80% protein berisi globulin. Senyawa-senyawa nitrogen bukan protein, yaitu yang pertama, dahulu NPN atau non-protein nitrogen diukur sebagai indeks fungsi ginjal karena belum ada metode spesifik yang dapat mengukur komponen-komponen NPN. Yang kedua, zat-zat yang tergabung dalam NPN yaitu ureum, asam urat, kreatinin, amonia, asam-asam amino. Keseimbangan dari nitrogen. Yang pertama, protein beredar dalam darah dan mengangkut asam-asam amino dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu menyajikan bahan mentah untuk sintesis, perombakan, dan interkonversi metabolik. Yang kedua, kadar protein dalam serum bukan saja menyebabkan derajat proses sintetik spesifik, tetapi juga berupa persediaan hemostatis metabolik. Yang ketiga, setiap hari 20-30 gram protein dirombak secara irreversibel. Jumlah ini adalah jumlah minimal yang harus masuk ke dalam tubuh guna mencapai keadaan metabolik yang mantap. Keadaan ini disebut keseimbangan nitrogen. Keseimbangan nitrogen disebut positif bila lebih banyak asam amino yang masuk ke dalam tubuh dari yang diekskresikan atau anabolik. Keseimbangan nitrogen ekskresi asam amino bersama metabolitnya yang berisi nitrogen melebihi masukan atau katabolik. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.